Aku masuk ke kamar saudaraku dan berkata, "Charlie, kamu akan menjadi pacarku." Dia berkata bahwa aku gila. Kita kakak dan adik. Tapi aku langsung menenangkannya. Dan aku berkata padanya bahwa selama 11 tahun di sekolah, aku dianggap pecundang. Tapi itu adalah tahun terakhir studiku. Dan aku memutuskan untuk membuktikan bahwa aku adalah gadis yang keren dan memenangkan cinta pria terbaik di sekolah, Dan. Berapa kali aku mencoba mendapatkan perhatian Dan, tapi semua usahaku gagal. Semua orang mentertawakanku dan berkata bahwa Dan tidak akan menyukai kutu buku. Dan kemarin, kupikir aku melihat Dan mengedip padaku di ruang loker sekolah. Aku menyadari, ini dia kesempatanku untuk merubah semuanya. Tapi setelah mendengarkanku, saudaraku Charlie menolak untuk menjadi pacarku. Oh begitu? Lalu aku berkata jika dia tidak membantu, aku akan memberitahu orang tua kami bahwa aku melihatnya melakukan hal terlarang di pesta. Charlie panik dan berkata dia hanya bercanda. Dan aku menjawab bahwa jika orang tua kami mengetahuinya, mereka mungkin akan mengirimnya ke klinik untuk perawatan. Maka dia tidak akan memiliki karir olahraga. Dia menambahkan bahwa dia tidak mengharapkan ancaman seperti itu dariku. Setelah itu, Charlie mendesah dan bertanya harus bagaimana. Rencananya adalah ini. Aku akan menangkap Dan yang tampan sepulang sekolah. Dan ketika kami meninggalkan sekolah, Charlie akan menemuiku dengan sebuah karangan bunga. Dan akan cemburu dan akhirnya jatuh cinta padaku. Trik yang aku baca dari seorang pelatih cinta. Kita tidak terlihat seperti adik kakak. Kamu pirang bermata biru, dan aku rambut coklat dengan mata coklat. Charlie mengangguk. Sepulang sekolah, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Aku menemukan Dan, dan ketika kita meninggalkan sekolah, Charlie menungguku dengan karangan bunga yang indah. Aku memeluk saudaraku, dan dari sudut mataku, aku melihat betapa Dan tidak menyukainya. Dia benar-benar cemburu. Berhasil. Seketika seorang gadis pirang menghampiri kami. Dan Dan dengan cepat pergi dengannya. Apa itu? Apa dia pacarnya? Aku segera menyuruh Charlie untuk mengikuti mereka. Charlie mengatakan bahwa dia tidak menyukai pria itu, dan bahwa dia akan mengejarnya, supaya aku tidak berada dalam bahaya apapun. Ayolah, kamu sama sekali tidak mengenalnya. Kita melihat Dan dan gadis pirang itu hati-hati. Dan di satu titik, mereka pergi ke taman. Jalannya perlahan menyempit. Kita harus berada jauh di belakang supaya tidak ketahuan. Dan Charlie selalu berhenti dan menunjukkan dedaunan. Setelah daun berikutnya, aku menyadari bahwa Dan tidak ada. Sial, apa kita melewatkan mereka? Itu semua karena kamu, Charlie. Aku dengan panik mencoba mencari cara untuk menemukan mereka. Ketika aku tiba-tiba melihat biang lala di dekatnya. Bingo! Dari ketinggian ini, kita akan segera menemukan Dan. Antriannya panjang dan aku gugup. Charlie mencoba menenangkanku dan bahkan membawakanku permen kapas. Bagaimana dia tahu aku menyukainya? Lalu itu giliran kami, dan penjaganya menawarkan teropong pada kami. Tentu saja, berikan. Itu akan sangat berguna. Kita mulai naik, dan aku melihat lewat teropong mencari Dan. Dan Charlie terus berkata jika itu ide bodoh. Dan lalu akhirnya aku melihat Dan di salah satu bangku. Dia sedang mengobrol dengan si pirang. Kita hanya perlu pergi ke sana dan menguping pembicaraan mereka. Tapi roda itu bergerak sangat lambat. Tiba-tiba, kita bergoyang, dan untuk sesaat, Charlie dan aku begitu dekat, hingga bibir kami hampir bersentuhan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata birunya yang dalam begitu dekat. Wow. Tapi aku langsung menghindar. Di sana ada rasa aneh di udara. Ketika kita akhirnya turun, aku perhatikan bahwa Charlie tampak sedih. Aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan berkata bahwa kita harus menyusul Dan lebih cepat. Aku berharap dia masih duduk di bangku itu. Kita berhasil menghampiri mereka dan meringkuk ke semak di belakang mereka, di mana kita bisa mendengar percakapan mereka. Awalnya mereka membicarakan hal tidak masuk akal, tapi seketika namaku muncul di percakapan. Aku senang dan memikirkanku, tapi dia hanya mentertawakan topeng dengan bunga ini. Dia tidak percaya Charlie adalah pacarku. Aku kesal karena rencanaku gagal, dan lalu Charlie mulai menarikku ke samping. Charlie, untuk apa ini? Melihat ke bawah, aku melihat seekor ular di dekat kakiku. Charlie menahan dirinya dan melemparkannya kembali dengan ranting. Tapi Dan sudah bangkit dari bangku dan berjalan menuju semak-semak. Dia mendengar teriakanku. Charlie seketika mengaum seperti anjing besar. Dan langsung mundur dan dia dan si pirang bergegas pergi. Terima kasih, Charlie. Segera setelah kita tiba di rumah, aku mengunci diriku di kamar dan menghabiskan setengah malam dengan rencana baru. Tapi aku terus berpikir tentang saat di biang lala. Aku tidak bisa memikirkan apapun selain mata biru Charlie. Kita hampir berciuman. Dan lalu aku mendapat ide. Kita bisa berciuman di depan Dan. Ciuman palsu tentunya. Aku pergi sarapan dan seperti tidak terjadi apapun, memberitahu Charlie tentang itu. Dia hampir tersedak dan menolak untuk bergabung.
Tapi aku langsung mengingatkannya bahwa ada yang bisa dikatakan pada orang tua kami. Charlie dan aku tiba di sekolah lebih awal dan sengaja berdiri di tempat parkir sekolah. Aku khawatir dan terus menoleh untuk memastikan aku tidak melewatkan Dan. Dan sekarang, akhirnya dia tiba. Aku melingkarkan lenganku di leher Charlie dan ingin memunggungi Dan agar dia tidak memperhatikan ciuman palsu kami. Tapi Charlie tiba-tiba menciumku secara nyata. Charlie, apa yang kamu lakukan? Aku berusaha menghindar dan lalu aku menyadari di bahuku ada Dan yang berjalan ke arahku. Mengabaikan Charlie dan ciuman kami, Dan meraih tanganku dan mengundangku ke pesta. Oh Tuhan, apa itu berhasil? Dan lalu Charlie seketika berkata aku tidak akan pergi kemanapun. Tidak, kataku, aku akan datang ke pestanya. Lalu Dan dan Charlie bertukar pandangan tidak bersahabat. Dan mengangguk dan pergi. Aku langsung membentak Charlie. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu benar menciumku? Charlie tanpa ekspresi bahwa dia hanya ingin membantu dan membuat segalanya realistis. Lalu aku berterima kasih pada Charlie dengan dingin. Dan mengatakan padanya bahwa bantuannya tidak lagi dibutuhkan. Aku berbalik dan pulang ke rumah. Pestanya hari ini dan aku harus terlihat keren. Aku mengambil dressku, dalam pikiranku terlintas bahwa ciuman pertamaku adalah dengan saudaraku. Dan lalu Charlie masuk ke kamar. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihatku, dia berhenti di tengah kalimat. Dan lalu dia berkata dengan gembira bahwa aku menakjubkan. Aku merasa malu. Berbalik dan dengan halus berkata bahwa aku tergesa dan dengan cepat pergi. Aku menantikan malam yang menyenangkan bersama Dan. Tapi dia segera menghilang di suatu tempat dan aku ditinggalkan sendirian. Semua orang bersenang-senang dan aku sangat kesepian. Aku berpikir Charlie akan mendukungku sekarang. Tapi aku menghentikan diriku. Di saat itu Dan muncul dan berkata dia memiliki kejutan. Sebelum aku bisa menjawab, Dan menarikku. Semua orang terpisah. Dan lalu aku berdiri di tengah ruangan. Dan memintaku untuk menutup mata. Dan tiba-tiba, sesuatu yang buruk dituangkan ke atas kepalaku. Aku melihat ke atas dan ada seember kotoran yang tergantung di langit-langit. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan kenapa kamu melakukan ini? Pada saat itu, dia melemparkan segelas jus ke arahku. Dan mengatakan bahwa tidak ada yang menyukai kutu buku gila seperti itu, apalagi dia. Lalu dia menambahkan bahwa aku mencoba membuatnya cemburu dengan mencium saudaraku. Dia mengincar kita sejak awal. Buh, para cheerleader berteriak. Kamu orang sialan dan dia adalah gadis terbaik di bumi. Aku mendengar suara yang tak asing. Charlie? Tapi apa yang dia lakukan di sini? Charlie berkata dengan halus bahwa dia tidak menyukai Dan. Dia khawatir dan memutuskan untuk mengecekku. Aku mendorong semua orang ke samping dan berlari ke jalan dengan Charlie mengejarku. Aku tersedak air mata. Aku mempermalukan diri sendiri di depan seluruh sekolah. Charlie mencoba menenangkanku dan mengatakan kepadaku bahwa Dan tidak layak untukku. Melalui air mataku, aku bertanya, dan siapa yang bernilai? Dan lalu Charlie mendatangiku dan memberitahuku bahwa dia telah jatuh cinta denganku sejak kecil. Dan dia tidak ingin lagi menyembunyikan perasaannya. Itu sebabnya dia berolahraga, mencoba menenggelamkan perasaannya. Itu membantu untuk waktu yang lama. Tapi insiden di biang lala mengingatkannya pada segalanya. Aku tidak bisa mempercayainya. Charlie, kamu gila. Kamu adalah saudaraku. Aku menghindar darinya dan kabur. Pikiranku campur aduk. Dia adalah saudaraku. Kita harus menjauh dari satu sama lain. Aku tidak ingin melihat Charlie. Dan aku tidak ingin berada di dekatnya. Dan kemudian aku teringat tentang sesuatu yang dilarang. Aku berlari pulang. Orang tuaku terkejut dengan penampilanku dan mulai bertanya tentang yang terjadi. Tapi aku menceritakan semuanya kepada ayah tentang pesta di mana Charlie menggunakan obat terlarang. Aku berkata bahwa dia membutuhkan perawatan segera dan mereka harus membawanya ke klinik. Ayah sangat marah, dan pada saat itu Charlie berlari pulang, kehabisan napas. Ayah menyuruhku pergi ke kamarku dan memerintahkan Charlie untuk duduk di meja. Aku terluka dan malu. Sepertinya aku membuat kesalahan yang buruk. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku ingin pergi ke kamar Charlie dan memeluknya. Tapi aku juga ingin dia hilang dari hidupku. Keesokan paginya, aku terbangun karena pintu dibanting dengan keras. Aku berlari ke jendela. Charlie sedang berjalan ke halte bus dengan tasnya. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Dan tiba-tiba sesuatu di dalam diriku tampak menyusup. Perasaan ini buruk. Tapi aku tidak bisa kehilangannya. Aku bergegas ke orang tuaku dan berkata bahwa Charlie dan aku jatuh cinta. Ada jeda. Aku pikir mereka akan mulai mengatakan bahwa aku gila. Dan juga mengurungku di semacam rumah sakit jiwa. Tapi ayah tidak mengatakan apapun. Dan lalu tiba-tiba dia memelukku dan berkata bahwa dia dan ibuku telah mendebak bahwa ini bisa terjadi. Apa yang kau bicarakan?
Dan lalu ayah berkata bahwa mereka tidak ingin membicarakannya. Tapi sepertinya sudah waktunya sekarang. Orang tuaku mengadopsi aku ketika aku berusia 1 tahun. Ternyata Charlie tahu segalanya. Tapi mereka memintanya untuk tidak memberitahuku tentang itu. Aku terkejut. Ternyata selama ini Charlie bukan saudaraku. Tapi lalu aku tersadar bahwa ini berarti Charlie dan aku bisa bersama. Hore! Aku langsung berlari keluar rumah. Orang tua aku berteriak bahwa aku tidak akan berhasil. Busnya akan segera pergi. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku bahagia. Sementara aku mengejar si kejam dan cinta sejatiku sangat dekat. Pemerhatian bus ada di sudut dan aku melihat Charlie di bus. Aku mulai menjerit, lalu Charlie memperhatikanku. Dia berlari keluar dari bus cepat yang dia bisa, dan aku segera merangkul lehernya. Kita bukan saudara kandung, aku tahu. Dia tidak ingin memberitahumu agar tidak menyakitimu. Charlie memelukku erat, tapi bus memberi isyarat untuk pergi. Charlie membuka lengannya. Tolong jangan pergi. Bagaimanapun sekarang kita akan bersama. Meski aku menangis, Charlie naik bus. Aku heran kenapa dia pergi. Tapi Charlie mengambil tasnya dari bus dan dengan tenang berjalan kembali padaku. Sebenarnya aku sedang dalam perjalanan ke tempat latihan, tapi jika demikian aku bisa melewatkan satu latihan. Bagaimana? Kupikir kamu akan pergi ke klinik. Charlie tertawa dan berkata bahwa dia telah menyelesaikan segalanya dengan ayahnya. Dia dengan halus meraih tanganku dan menyarankan untuk berjalan di taman. Dan aku berkata aku tidak keberatan akan satu putaran biang lala lagi. Aku lari keluar apartemen dan menuruni tangga dengan koperku. Baju pendekku hampir terbuka dan sepatu hak tinggi hampir bikin kakiku patah. Tapi polisi sudah di depan pintu. Aku menabrak salah satu di tangga. Semoga dia tidak kenalin aku. Salah satu polisi berhenti dan bilang, gadis secantik aku harus keluar secepatnya, terus pergi mengejar yang lain untuk menangkap penjahat berbahaya. Hilang. Mereka tidak mengenali aku. Aku sudah menjadi pria bernama Joe selama 20 tahun, tapi sekarang aku si cantik Maria berambut merah. Enggak, aku nggak berubah kelaminku. Sebetulnya temanku yang memberitahu polisi. Jadi, aku harus menyamar. Aku naik taksi pertama ke stasiun. Sejam kemudian, aku di kereta yang membawaku ke kota kecil, tempat aku berencana melarikan diri dengan koper penuh uang. Aku duduk di gerbong dan hampir tertidur. Tiba-tiba kondektur datang. Dia melihat paspor palsuku lama banget, sampai penumpang lain mulai melihatku. Aku keringetan karena kegerahan di baju ketat ini, tapi aku mencoba untuk senyum manis. Akhirnya kondektur berkata, aku mirip seorang artis. Bahkan tai lalat di pipi juga sama. Tentu saja, aku kan meniru dia. Malam hari aku sampai di kota terpencil. Pas aku turun dari kereta, seorang pria kurus menarik koperku. Aku hampir memukulnya. Tapi lalu aku sadar mungkin dia cuma berusaha membantu seorang wanita cantik. Aku memberinya koperku, dan dia langsung kabur. Waktu aku melepas sepatu, bajingan itu udah hilang. Hilang semuanya. Yang tersisa cuma tas makeup dan beberapa dolar. Pertama kalinya dalam hidup aku pengen lapor polisi, tapi itu ide buruk. Aku harus menginap di stasiun. Biasanya aku tidur di kondisi yang berbeda, tapi sekarang benar-benar gak nyaman. Wigku lepas terus, dan gelandangan menggangguku separuh malam. Paginya, aku mulai nyari kerjaan. Aku harus bertahan di saat aku jadi buronan. Aku keliling semua bengkel mobil, tapi lihat aku, pemilik bilang cewek cantik seperti aku harusnya masuk TV dan bukan benerin mobil. Waktu makan siang, aku menyerah dan ke kantin untuk ngemil. Aku cerita masalahku ke pemiliknya. Dan dia saranin aku ngelamar ke sekolah 1 mil dari kota dengan akomodasi. Kayaknya di sana sedang butuh guru. Haruskah aku mencoba mengajar atau tidur di stasiun semalam lagi? Pilihannya jelas. Kupeluk dia sambil pamit dan diam-diam ngambil kalung peraknya untuk souvenir. Aku nggak bisa nahan. Tapi ini demi samaran jadi guru. Mereka selalu pakai aksesoris kayak gitu. Sejam kemudian aku udah di gerbang sekolah. Aku sempat bingung lihat kawat duri di atas pagar. Tandanya bilang sekolah militer untuk anak laki-laki. Ya, paling nggak bukan penjara. Aku lolos wawancara dengan mudah. Beberapa kedipan cukup untuk dapat kesepakatan. Tapi waktu kepala sekolah nanya soal pendidikanku, aku harus berimajinasi. Aku bilang kalau aku baru aja lulus dari luar negeri dan ijazahku belum dikirim. Dan dengan bodohnya, dia percaya. Aku masuk masa percobaan. Jadi, sejak saat itu aku dapat kerjaan dan kamar kecil yang bagus. Aku akan tinggal di sini beberapa bulan sampai penyelidikan mereda dan setelahnya aku pergi. Kepala sekolah juga janji ngasih kelas baru. Dan kenapa dia berusaha keras? Apa dia naksir aku? Demi Tuhan, aku harus ngumpet juga darinya. Sepertinya polisi aja nggak cukup. Aku khawatir sebelum kelas pertama. Gimana kalau mereka sadar aku nggak tahu apapun soal sastra? Aku cuma baca komik. Tapi aku lega waktu nggak ada murid yang datang.
Aku baru mau nonton. Waktu dengar suara kepala sekolah, aku harus nyari anak-anak bodoh itu. Masih pakai sepatu hak tinggi. Ternyata mereka sedang merakit senapan di luar. Aku ngambil salah satu senapan dari mereka dan merakit secepatnya. Sambil cerita tentang roh prajurit yang tinggal di senapan. Saat itu seorang pria berbaju olahraga mendatangi kami. Ternyata dia guru olahraga, Tom. Dia melihatku dan senyum nakal, sampai aku pengen mukul dia. Astaga, kenapa semua orang di sekolah ini tertarik banget melihatku? Ngomong-ngomong, aku kan ngumpet dari polisi. Aku nggak mau masuk penjara. Besoknya, pria maco yang sama datang ke kelas. Di depan semua siswa, dia bilang aku guru tercantik di dunia. Dan dia ngajak kencan. Dia sombong sekali. Seolah-olah dia pikir aku akan jatuh cinta. Gak mungkin. Aku bilang aku gak kencan dengan pria. Dia melotot. Aku bilang apa sih? Anak-anak tertawa. Ya, itu memalukan. Tapi kelasku luar biasa. Suatu saat aku mereka ulang Romeo dan Juliet. Dan bilang kalau itu kisah nyata. Dan terjadi pada bibiku di daerah yang jauh. Disitulah aku belajar merakit senapan serbu, waktu semua pedang disita. Anak-anak itu senang, mereka serius belajar puisi. Aku pikir aku mulai menikmati jadi guru. Tapi Tom gak bisa tenang. Di ruang makan, dia ngasih kue berbentuk hati. Di depan guru-guru lain. Ya ini benar-benar bikin stres. Aku membuangnya ke lantai dan bilang ke Tom kalau aku bukan wanita yang bisa sembarangan dikasih kue. Tom marah dan pergi keluar ruang makan sambil teriak, "Aku akan menyesal. Aku bakalan buat ulangan pertama." Aku udah bikin ijazah di Photoshop dan aku baca banyak buku. Hasilnya, aku berhasil juga membuat soal ulangan pakai internet. Sehari sebelumnya, aku khawatir banget sampai nggak bisa tidur. Aku harus tidur pakai daster untuk jaga kerahasiaan. Dan sebenarnya nggak nyaman. Kalau aku dengar ketukan di pintu, aku loncat bangun, pakai wig dan baju. Aku membuka pintu dan melihat muridku. Sambil nangis, dia bilang kalau Tom, guru olahraga, membujuknya untuk menjebakku selama ujian. Dia harusnya ngasih aku uang, dan anak lain akan memfotonya. Tom akan ngirim foto itu ke orang tuanya dan ke koran. Aku marah. Nggak ada yang bisa nuduh aku untuk sesuatu yang tidak aku buat. Aku ke kelas olahraga paginya. Tom senang melihatku, sampai aku menguncinya dengan gerakan khasku. Belajar anak-anak. Aku melepasnya saat dada palsuku turun ke perut. Sial, kuharap dia tidak merhatiin. Aku harus pergi sebelum dia sadar. Tapi setelah itu aku gelisah. Gimana kalau dia tahu dan melaporkan aku? Aku takut banget waktu polisi datang ke sekolah besoknya. Mereka ngumpulin semua guru dan ngasih brosur dengan fotoku saat masih jadi joke. Tom melihat brosur itu lama sekali dan terus dia melihatku. Selamat tinggal anak-anak, aku harus keluar dari sini. Aku baru memutuskan gitu waktu kepala sekolah menemukanku di aula dan ngajak ngobrol hal penting. Di kantor, lelaki tua itu mulai bilang basa-basi. Dia udah daftar kompetisi atas namaku untuk dapat hibah di masa depan. Jadi itu sebabnya dia sangat baik padaku. Dia mau menggelapkan uang dengan bantuanku. Gak mungkin. Aku gak mau ikutan hal gini lagi. Aku gak mau ngabisin hidup pakai baju perempuan dan jadi buronan polisi. Aku menolak kepala sekolah secara halus dan pergi. Lagian, aku gak akan kerja di sekolah itu lagi. Tom pasti akan melaporkanku. Aku harus kabur secepat mungkin. Kejutan gak enak menungguku di kamar. Si besar Tom berdiri di sana dan memegang pasporku. Barang-barang berserakan. Sial. Aku mencoba bilang sesuatu. Tapi Tom melepas wigku dan ngasih brosur dengan mukaku. Gak guna lagi membantah. Tapi aku memintanya untuk gak melapor karena aku sangat suka kerja di sini dan mau mulai hidup baru yang bersih. Tapi Tom cuma ngeliatin. Di matanya, aku penjahat yang menyedihkan. Dia melempar wigku dan pergi. Polisi datang lagi ke sekolah malam itu. Kupikir mereka datang untukku, tapi mereka melewatkanku dan ke kantor kepala sekolah. Dia ditahan karena penipuan keuangan. Oh, sungguh melegakan. Aku punya waktu untuk meyakinkan Tom supaya nggak melapor. Pas aku mikir begitu, Tom datang. Ternyata dia suka caraku mengalahkannya. Pasti aja. Itu jurus rahasia mafia Italia. Dia janji nggak akan melapor kalau aku ngajarin tekniknya. Ya, kamu mau bikin apa aja supaya tenang kan? Aku muak dan capek gemetar di setiap tahapan. Aku pengen jadi guru. Bukan penjahat yang kabur. Tapi nggak berhasil. Aku dilaporin pemilik kafe karena mencuri kalung. Benda pusaka terkutuk. Ratusan kali aku berharap nggak pengen kalung itu. Dan polisi datang lagi ke sekolah. Mereka datang ke kelas dan menangkapku di depan anak-anak. Detik terakhir, aku melepas wig dan bilang yang sebenarnya kepada para siswa. Aku nggak rela polisi yang cerita. Dan ini aku, setelah 3 bulan di penjara. Aku belum berubah pikiran untuk terus jadi guru. Dan waktu aku keluar, aku akan nyari kerja di sekolah. Mantan muridku juga nggak melupakanku. Mereka datang dan bahkan bawa bingkisan. Aku nggak sabar untuk keluar dari sini. Dan aku janji untuk berhenti bikin kejahatan. Dan baju perempuan.
Temanku Nancy memberi pelukan besar untuk keberuntungan. Segera setelah dia keluar dari ruang loker, salah satu penari memberitahuku untuk berhati-hati dengan Nancy karena dia menyukai perempuan. Apa yang dia maksud? Dia terlihat dengan gadis berambut coklat di akhir pekan. Mereka berpelukan, dia menambahkan. Ayolah, aku telah berteman dengan Nancy sejak kecil, dan aku tidak akan membiarkan seseorang menyebarkan gosip bodoh tentang dia. Aku ingin mengatakan ini, tapi sudah waktunya untuk naik ke atas panggung dan rekan baletku Ray terlambat. Aku berdiri di belakang panggung dan menekan nomornya untuk 5 kalinya. Ayo, angkat teleponnya. Nama kami diumumkan. Tidak, apa yang harus kulakukan? Ini adalah ujian utama setelah 4 tahun belajar. Aku tidak bisa naik panggung sendirian. Tapi seketika Nancy berlari padaku dalam kostum balet pria. Apa yang terjadi? Nancy mengatakan bahwa Ray menarik ligamennya, tapi dia akan tampil menggantikannya. Karena Nancy pernah ke semua latihan dan tahu tariannya. Dia merangkulku terlalu lembut, pikirku. Dan pada saat itu, entah kenapa, aku teringat kata-kata dari ruang ganti. Nancy menyukai perempuan. Tapi itu tidak mungkin benar. Kami naik ke atas panggung dan aku berusaha memberikan yang terbaik. Dan kami berhasil. Juri sangat senang bahwa peran pasangan dimainkan oleh seorang gadis dan ditawarkan untuk tampil di konser pengumuman. Aku hampir pingsan karena bahagia. Lagi pula mereka memilih penari untuk teater nasional. Ini adalah mimpiku. Mungkin aku bahkan bisa menjadi bintang dunia. Konsernya 5 hari lagi, tapi aku yakin bahwa kita akan punya waktu untuk persiapan. Di ruang loker, Nancy memelukku lagi dan menawarkan untuk mengantarku pulang. Karena itu sudah gelap di luar. Itu aneh. Aku sedikit ragu, tapi aku masih setuju. Sepanjang jalan kita berjalan dalam kesunyian, tapi ketika kita mencapai rumah, Nancy seketika meraih tanganku. Dan dia berkata bahwa dia memiliki pertanyaan penting. Dia ragu untuk sesaat, seperti malu, dan lalu dengan halus bertanya jika aku setuju untuk tinggal dengannya. Tuhan, apa teman baikku baru saja mengajakku kencan? Aku menolak untuk percaya. Aku bingung dan bergumam bahwa aku akan memberikan jawaban setelah penampilan kami. Lagi pula, penolakan yang tajam bisa menyakitinya. Nancy berkata dia akan menunggu selama apapun. Lalu dia mengulurkan tangan untuk memberiku ciuman di pipi yang biasa. Tapi aku menarik diri dan segera masuk ke dalam rumah. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Mungkin aku hanya salah paham. Dia tidak mungkin menyukai perempuan. Kita biasa berbicara tentang pria tampan di sekolah. Berulang kali aku mengulang berbagai kenangan di kepalaku. Aku biasa menghabiskan seluruh waktuku di rumah Nancy. Dan kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menata rambut satu sama lain. Kita sangat dekat sehingga semua orang mengira kita adalah saudara perempuan. Mungkin Nancy hanya kesepian setelah orang tuanya bercerai. Karena geladi resiknya, kita menghabiskan sedikit waktu bersama. Aku memutuskan untuk memperbaikinya dan membuat hari gadis seperti biasanya. Aku menjemput Nancy paginya untuk mengantar ke salon kecantikan. Dia senang dan berkata bahwa dia akan senang menghabiskan waktu bersama. Di salon, Nancy langsung menawarkan untuk pergi ke massage pasangan. Sepertinya dia menggoda aku. Aku tidak siap untuk ini. Untuk keluar dari situ, aku berkata padanya untuk terlebih dahulu ke spa. Dan Nancy bisa mengkeriting rambutnya dulu. Nancy terkejut tapi pergi ke kursi barbernya. Sementara itu, aku menaruh kakiku di kolam ikan dan melihat rak perhiasan. Betapa memukaunya jepit rambut emerald itu. Suara Nancy menyadarkanku. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Bukannya mengkeriting rambutnya, dia memotongnya seperti anak laki-laki. Apa? Tapi Nancy sangat senang. Dia berkata bahwa sekarang dia akan lebih bisa menampilkan perannya sebagai pasanganku. Dalam tarian, tambahnya ragu. Apakah dia ingin terlihat seperti pria untuk menyenangkanku? Tidak, itu sangat bodoh. Aku berbohong tentang harus pulang dan pergi. Dalam perjalanan, aku mendapat SMS dari temanku Mike. Dia mengundangku ke pesta biliar. Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku tidak menginginkannya. Tapi inilah idenya. Mungkin akan ada sekelompok pria di luar sana dengan tubuh besar mereka. Mungkin Nancy menginginkan seseorang. Mungkin Mike. Gadis menempel padanya. Aku menghubungi Nancy dan mengundangnya ke pesta itu. Tapi dia berkata punya rencana lain. Aku membocorkan bahwa semua orang akan mengenakan pakaian renang. Bahkan kamu, tanyanya tiba-tiba. Ya, Nancy segera setuju. Apa dia ingin melihatku mengenakan bikini? Tapi dia telah melihatku di pantai ratusan kali. Bagaimana jika dia...
Kegilaan pada gadis-gadis dimulai baru-baru ini. Maka itu masih bisa diperbaiki. Sesaat setelah kita tiba, aku mengenalkan Nancy pada Mike. Aku memberitahunya betapa kerennya dia dan bahwa dia dulu melindungiku dari para bajingan yang ingin mencuri teleponku. Tapi hari ini percakapan dengan Mike tidak berjalan dengan baik. Untuk beberapa alasan, dia merasa malu dan tidak memperhatikan Nancy. Tapi kemudian aku memperhatikan bahwa Mike sedang berdiri di tepi kolam. Dan aku memikirkan sesuatu. Sekarang kamu harus berkomunikasi. Aku secara sengaja menabrak Nancy dan dia serta Mike terlempar ke air. Para tamu berteriak, dan untuk beberapa alasan, Nancy berpura-pura tenggelam. Itu sangat konyol. Dan sementara Mike bermain air dengan canggung, seorang gadis di tepi kolam renang membantu Nancy keluar. Segera mereka mengobrol dengan menyenangkan di kursi geladak. Nancy bahkan memeluk teman barunya. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rupanya Nancy sangat menyukai perempuan. Dan ini serius. Bingung, aku pulang ke rumah. Apa Nancy berteman denganku selama ini karena dia benar-benar menyukaiku? Aku tidak percaya aku tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Aku marah, aku sama sekali tidak ingin melihat Nancy. Tapi aku hanya tinggal 1 hari lagi dari pertunjukan. Aku tidak punya pilihan. Jadi keesokan paginya, aku berkemas dan pergi latihan. Selama latihan, aku hampir meringis setiap kali Nancy menyentuhku. Aku begitu terpukau pada hal itu sehingga aku kehilangan keseimbangan saat gendongan berikutnya, dan kita berdua jatuh ke lantai. Di ruang ganti, Nancy mengatakan dia mengerti bahwa aku terlalu khawatir dengan konser itu. Kemudian dia menambahkan bahwa dia ingin menghiburku. Dia menarik jepit rambut emerald. Yang sama yang aku lihat di salon kecantikan. Ternyata Nancy menyadari ini. Dan aku bertanya-tanya, seberapa banyak pria yang seperhatian ini? Aku memiliki pemikiran gila di kepalaku. Bagaimana jika kita menjadi pasangan? Lagi pula banyak hubungan yang berawal dari pertemanan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengajak Nancy berjalan di taman sebagai sebuah percobaan. Dan dia langsung setuju. Tuhan, apa yang aku lakukan? Nancy bersinar dengan kebahagiaan. Dia membawakan kue favoritku. Itu sangat bagus, tapi aku masih tidak bisa santai. Lalu Nancy bertanya apa aku sudah memikirkannya. Aku ragu-ragu, tapi kemudian seseorang berlari ke arah kami. Mike, aku belum melihatnya sejak pesta, dan tentu saja, aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dia sangat senang dan mengatakan dia telah kehilangan anak anjingnya. Kita segera setuju untuk membantu pencarian. Kita memutuskan untuk berpisah, tapi Mike memintaku untuk pergi bersamanya. Karena dia baru pertama kali berada di taman ini. Nancy pergi ke arah lain, dan setelah 15 menit, dia mengirim pesan bahwa dia harus segera pulang. Dia pasti kesal karena Mike telah merusak kencan kita. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mike menyadari ini dan berusaha menghiburku dengan berbagai cara. Menanyakanku soal balet. Dia berkata bahwa dia pernah ke penampilanku sekali, dan dia sangat menyukainya. Dan lalu dia menambahkan bahwa dia mengerti betapa melelahkannya latihan itu. Karena dia sendiri terlibat dalam berenang. Aku tidak berpikir dia mengertiku dengan baik. Kita pergi ke seluruh taman. Tapi anak anjing itu tidak ditemukan. Itu hanya alasan untuk berdua saja denganku. Karena sebelumnya kita hanya bertemu di pesta. Tapi setelah pertemuan di kolam renang itu, dia menyadari bahwa dia ingin berkomunikasi denganku lebih dekat. Apa-apaan, tapi aku menyukai perhatian Mike. Karena malu, Mike mengajakku kencan besok setelah konser. Aku bingung dan mengatakan bahwa kita harus berbicara setelah pertunjukan. Tapi Tuhan, saat itulah aku harus memberi Nancy jawaban. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah aku terjebak di tengah-tengah. Nancy selalu mudah bagiku, tapi Mike sangat percaya diri dan bertekad. Aku benar-benar bingung. Aku berbohong pada Mike bahwa aku mengingat sesuatu yang penting dan bergegas pulang. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Apa aku harus memilih antara Mike dan Nancy? Karena pikiran ini bahkan aku melupakan pertunjukanku. Tapi ketika aku pergi ke ruang ganti di pagi hari, Nancy tidak ada di sana. Sepertinya dia benar-benar tersinggung. Dia tidak menjawab telepon. Bukannya aku punya pasangan lagi? Nama kami diumumkan. Itu pasti gagal. Seketika Nancy datang berlari menghampiriku. Dia meminta maaf karena terlambat dan kita bergegas ke panggung. Terlepas dari kenyataan bahwa aku harus menyiapkan yang terburuk, di panggung kita seperti menyatu. Aku tidak bisa percaya sampai saat terakhir kita berhasil.
Kita sudah membungkuk ketika tiba-tiba juri menawarkanku peran dalam produksi. Aku telah memimpikan hal ini selama bertahun-tahun, tapi sekarang aku tidak merasa bahagia. Begitu kita kembali ke belakang panggung, Nancy memberi selamat kepadaku atas peran tersebut, dan lalu bertanya apakah aku telah memikirkan tentang tawarannya. Sudah, Nancy. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Seseorang memanggilku. Itu Mike dengan seikat bunga, dan dia datang ke sini. Itu waktunya untuk memutuskan. Sejujurnya setelah jalan-jalan kemarin, aku menyadari bahwa aku sangat menyukai Mike. Aku ingin kencan dengannya lebih sering daripada dengan Nancy. Dalam tangis aku memberitahunya kita tidak bisa menjadi pasangan. Nancy bertanya-tanya apa yang aku bicarakan, bahwa kamu jatuh cinta pada aku. Dan aku tidak bisa membalasnya. Tapi Nancy tiba-tiba tertawa. Melalui tawanya dia berkata bahwa aku telah salah paham. Bagaimana dengan potongan rambut pendek dan gadis di tepi kolam renang? Nancy menjelaskan bahwa dia selalu bertanya-tanya apakah potongan rambut pendek akan cocok untuknya. Dan gadis itu membantunya keluar dari kolam. Dan bahwa dia benar-benar tenggelam. Dan anehnya, aku tidak menyadarinya. Jadi Nancy tidak memalsukannya. Tunggu, kenapa kita harus tinggal bersama? Dan siapa gadis berambut coklat yang dia peluk? Nancy tidak bisa berhenti tertawa. Dia melihat keluar pintu dan memanggil seseorang. Seorang pria dengan rambut hitam panjang mendatangi kami. Itu rambut coklatku, kata Nancy. Dan menambahkan bahwa dia sering disalahartikan sebagai perempuan. Kemudian Nancy menjelaskan semuanya. Dia dan pacarnya baru-baru ini mulai berkencan dan bahkan menyewa apartemen. Tapi mereka sangat perlu menemukan tetangga di kamar kedua. Jadi dia pikir aku akan tinggal bersama mereka. Aku ingin ditelan tanah dengan rasa malu. Bagaimana aku bisa membayangkan hal seperti itu? Mike memutuskan untuk mengganti topik dan berkata bahwa dia juga ingin aku menemui seseorang. Dia membeli seekor anak anjing kemarin, dan sekarang kita bisa berjalan di taman setiap hari. Aku setuju, tapi hanya jika kita berjalan berpasangan.